Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana pengaplikasian regresi logistik ganda pada SPSS. Namun sebelum itu, ada baiknya kalau kita mengetahui apa itu regresi logistik ganda. Jadi, regresi logistik ganda ini memiliki kemampuan untuk memasukkan beberapa variabel dalam satu model pada waktu yang bersamaan. Dan pada regresi logistik ganda ini, variabel independennya itu campuran antara variabel kategori dan numerik. Dan juga pemodelannya itu terdiri dari dua, yaitu model prediksi dan model faktor risiko. Sedangkan model prediksi ini bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Sedangkan untuk model faktor risiko itu tujuannya untuk mengestimasi secara valid hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen, sekaligus untuk mengkontrol variabel independen lainnya atau variabel confounding. Baiklah, berikut adalah videonya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke SPSS. Di sini file datanya sudah tersedia. Ini namanya DBLR, di mana kita ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa ANC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Pertama, kita melakukan seleksi bivariat, di mana masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Dan bila nanti hasil bivariatnya menghasilkan p-value lebih kecil dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk tahap multivariat. Dan untuk variabel independen yang hasil bivariatnya itu menghasilkan p-value lebih dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan dalam model multivariat. Yakni pertama-tama kita masuk ke analyze, ke regression, binary logistic. Pada kotak dependen itu kita masukkan berat bayi lahir rendah. Sedangkan di kotak kovariatnya ini kita masukkan variabel umur. Sebelum mengklik OK, kita klik option terlebih dahulu, klik CI atau confidence interval, continue, baru kita klik OK. Dan hasilnya seperti ini, dimana p-value nya itu dilihat di omnibus data ini, p-value nya 0,097, dimana ini kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dan dari tampilan SPSS, nilai OR nya itu dapat kita ketahui dari eksponen B ini, yaitu sebesar 0,950, sedangkan confidence intervalnya itu 0,89 sampai 1,01. Setelah itu kita akan analyze lagi regression, binary logistic. Umur kita keluarkan, kalau variabel ini tetap variabel dependennya. Yang kita keluarkan cuma di variabel kovariatnya. Kita masukkan ras,
Nah, di ras ini sebelum mengklik OK, kita klik kategorikal ya. Kenapa kita mengklik kategorikal? Karena variabel ras ini berjenis kategori dengan isi lebih dari 2 nilai ya, tepatnya itu 3 kelompok, yaitu ras putih, hitam, dan lainnya. Kita masukkan ras ini ke kategorikal covariat. Di reference kategori ini kita klik first, klik change, setelah itu continue, lalu kita klik OK. Di sini p-value-nya itu 0,082 dan itu kecil dari 0,25. Jadi variabel ras ini dapat kita lanjutkan ke multivariat. Dan dari outputnya ini kita juga dapat kita lihat ya, dimana OR nya ini di ras 1 OR nya 2,3. jadi artinya itu ras kulit hitam itu akan berisiko bayinya itu BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Sedangkan untuk ras 2 ini dimana OR nya 1,89, yang artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Dan selanjutnya kita validation lagi, kita keluarkan ras, kita masukkan hipertensi, dan oke. Di sini p-value di variabel hipertensinya kecil dari 0,25 juga. Jadi dapat kita lanjutkan ke multivariat dan nilai OR-nya itu 3,365. Setelah itu kita keluarkan variabel hipertensi dan masukkan DWS ke uterus. Bukan, jadi uterus mengalami erektibilitas atau UI, klik OK. Variabel UI p-value-nya 0,024 dan itu kecil dari 0,25. jadi variabel UI bisa kita lanjutkan ke multivariat. Setelah itu regression lagi dan diagnostik variabel UI atau uterus erektibilitas kita keluarkan, kita masukkan periksa hamil atau frekuensi antenatal carry-nya, klik OK, dan p-value-nya itu di sini p-value-nya itu 0,379 dan itu lebih besar dari 0,25 yang telah ditetapkan. Jadi kalau secara statistik itu variabel ANC ini nggak bisa dilanjutkan ke multivariat, namun karena secara substansi variabel ANC ini sangat penting, maka variabel ini dapat kita analisis multivariatnya. Jadi kita lanjutkan ke
Mari kita masukin rokok, harga rokok. Oke. Nah, di sini value-nya kecil dari 0,25 ya, harga rokoknya. Jadi dapat kita lanjutkan ke multivariat juga. Eksponen atau nilai OR-nya 2,022. Setelah itu kita lanjut ke logistik. Rokok kita keluarin, kita masukin prematur ya. Dia melahirkan prematur. Klik OK. Nah, di sini value-nya 0,009, itu kecil dari 0,25. jadi variabel ini dapat kita lanjutkan ke multivariat. Setelah dilakukan seleksi bivariat dari semua variabel tadi, maka hasilnya seperti ini. Lihat di sini hasil seleksi bivariat, semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25 ya, kecuali periksa hamil ini. Periksa hamil. Namun variabel periksa hamil ini tetap kita masukkan ke dalam multivariat karena secara substansi periksa hamil ini merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLF. Setelah itu barulah kita melakukan pemodelan multivariat. Kita masuk ke SPSS lagi, analyze, regression, binary logistik. Di kotak dependen kita masukkan lebih rendah, sedangkan di covariat kita masukkan umur, ras, merokok, prematur, hipertensi, terus iritabilitas atau I, dan frekuensi antenatal care. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 variabel. Setelah itu kita optionnya kita klik CI, continue. Itu kita klik categorical karena ras tadi, masukin ke categorical covariat. Nah, di reference kategori ini kita klik first, klik change, sudah itu baru continue dan OK. Nah, hasilnya seperti ini. Dari hasil analisis terlihat ada 4 variabel ya, yang p-value-nya itu melebihi 0,05 di sini, yaitu di umur sama prematur, uterus mengalami iritabilitas, sama frekuensi antenatal di trimester 1. Sehingga pemodelan selanjutnya itu
kita mengeluarkan variabel FTV atau frekuensi antenatal trimester ini dari model dengan langkah seperti tadi. Kita keluarin variabel ANC ini, klik OK, dan hasilnya seperti ini. Setelah kita mengeluarkan variabel FTV atau ANC frekuensi antenatal di transmitter 1 ini, dapat kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel yang masih aktif dalam model. Dan terlihat tidak ada yang lebih besar dari 10% perubahan OR-nya ya. Dengan demikian, maka variabel ANC ini kita keluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel terbesar, p-value-nya adalah umur, di mana p-value-nya ini melebihi 0,05 ya. Jadi kita akan analyze regression stay, umur, kita keluarin, klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Setelah variabel umur dikeluarkan dalam model, kita cek lagi perubahan OR-nya di sini. Dan terlihat dari perbandingan OR-nya ini tidak ada perubahan yang melebihi 10%. Maka variabel umur ini kita keluarkan dalam model juga. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yakni mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yakni variabel prematur. Regression dari logistik prematur, kita keluarin, OK. Di variable equation-nya setelah variabel prematur kita keluarkan dalam model, terlihat perubahan di OR-nya ya. Dimana variabel merokok sama kelainan uterus berubah melebihi 10% OR-nya. Maka dengan demikian variabel PTL ini atau prematur ini kita masukkan kembali ke dalam model. Prematur kita masukkan kembali ke dalam model dan variabel UI ini kita keluarin karena value-nya itu lebih dari 0,05. Dan klik OK. Kita lihat hasilnya di variable in the equation.
kita lihat kembali setelah UI dikeluarkan tuh ternyata masih ada variabel yang perubahan OR-nya itu melebihi 10%, yaitu variabel hipertensi. Jadi variabel UI ini kita masukkan kembali ke dalam model. Kita masukkan kembali binary logistik UI, masukkan dan oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi setelah kita melakukan uji multivariat tadi atau seleksi multivariat, barulah kita melakukan uji interaksi. Uji interaksi ini dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi itu ada interaksi. Kalau memang tidak ada, maka tidak perlu kita lakukan uji interaksi. Dan dalam kasus sekarang ini, misalkan saja kita duga merokok itu berinteraksi dengan hipertensi. Pertama kita masuk ke regression seperti tadi, binary logistik. Kita masukkan ras rokok prematur HT dan UI. Setelah itu klik tombol next di atas kotak ini. Di kotak blok 2 ini kita masukkan smoke atau rokok, variabel rokok, dan variabel hipertensi, karena kita ingin mengetahui apa ada interaksi antara rokok dengan hipertensi. Bukan variabel yang ini, tapi variabel yang ini kita masukin. Baru kita klik OK. Pada output blok 2 ini terlihat uji omnibusnya itu memperlihatkan p-value-nya itu 0,994, berarti lebih besar dari 0,05 ya. Jadi dapat kita artikan kalau rokok dengan hipertensi itu nggak ada interaksi. Dengan demikian pemodelan telah selesai. Model yang valid itu adalah model tanpa ada interaksi.